Diduga merekayasa berita acara pemeriksaan, dua penyidik Polsek Cilandak diperiksa Propam Polri. Rekayasa diduga adanya perubahan kasus penganiayaan menjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Hadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo menekankan rakyat mendambakan sosok pemimpin yang adil dan jujur yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang edisi Senin 2 Februari 2026 bersama saya Yasir Neneam. Dan saya masih Tarigan di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah kapal penumpang yang berlayar dari Pelabuhan Raha menuju Pelabuhan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Inilah video amatir kapal penumpang GT06 saat dihantam gelombang tinggi. Peristiwa ini terjadi saat kapal berlayar dari Pelabuhan Raha menuju ke Pelabuhan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Minggu sore. Cuaca tenang dan tak ada gelombang tinggi saat kapal berangkat dari Pelabuhan Maligano. Cuaca tiba-tiba berubah saat kapal sudah berlayar. Angin kencang, gelombang tinggi disertai dengan hujan tiba-tiba menerjang kapal. Air laut masuk ke dalam kapal dan mesin kapal mati sehingga dibawa arus ombak. Menyelamatkan diri pukul 17.30. Sesaat setelah kapal penumpang tenggelam, sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari kapal di tengah badai. Penumpang kemudian berenang menuju daratan. Dengan mengenakan jaket penyelamatan, sejumlah penumpang berhasil mencapai hutan bakau. Seluruh penumpang selamat dan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Menyelamatkan diri pukul 17.30 Minggu 1 Februari 2026. Kita pakai pelampung dengan tangga itu, sebanyaknya kita sekitar 8 orang. Yang lain-lain mereka berenang, separuh masih berpegang stick. Ada nggak penumpang yang dibawa ke puskesmas atau rumah sakit? Semua dibawa dari puskesmas. Saudara, diduga lakukan rekayasa berita acara pemeriksaan, dua anggota Polsek Cilandak diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Inilah rekaman video amatir saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan yang melayangkan protes kepada dua penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan, saudara. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Dalam video perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani di Polsek Cilandak menduga adanya rekayasa dalam BAP yang membuat perekam protes kepada kedua penyidik. Di BAP saya tadi. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres, tapi kenapa di BAP saya? Atas kejadian ini, saudara, dua anggota Polsek Cilandak
kini tengah diperiksa oleh Propam. Divisi Propam Polres Jakarta Selatan kini menduga ataupun kini juga tengah mendalami kasus ini, termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dua anggota yang bertugas sebagai penyidik ini diduga telah merubah isi berita acara pemeriksaan dengan menambahkan barang bukti narkotika dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan warga ke Polsek Cilandak. Kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Gitu. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Tapi kenapa di BAP Membahas saya soal terlampir barang-barang dugaan rekayasa narkoba berita di acara BAP pemeriksaan saya atau BAP oleh penyidik Polsek Cilandak, kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsim. Selamat petang, Mas Yusuf Warsim. Selamat petang, Bung Yasir. Mas Yusuf, ini sungguh ironi ya begitu. Sudah dapat belum informasinya terkait dengan dugaan dari rekayasa BAP termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam? Ya tentu secara resmi Kompolnas baru berkoordinasi dan meminta klarifikasi berdasarkan apa yang ada di dalam pemberitaan, termasuk ada di pemberitaan media kompas.com. Jadi itu. Nah, yang kedua, dalam pantauan Kompolnas tentu yang sudah dilakukan dari pihak Polri, Polres Jaksel sepertinya telah memberikan penjelasan yang ini kita pahami sementara sebagai klarifikasi awal. Saya kira itu sudah bagus gitu. Nah, yang kedua tentu ini sangat memprihatinkan. Nah, diduga ada penyalahgunaan kewenangan di dalam menangani perkara yang dilaporkan, penanganan laporan kepolisian. Nah, dalam hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan, sementara kalau kita lihat ya sudah bagus diproses di Propam, apakah ada pelanggaran kode etik. Sementara sih terlihat itu diduga ada prosedural, ya dugaan penyalahgunaan kewenangan, tidak menggunakan kewenangannya secara profesional, secara prosedural. Kalau memang ada diduga, apakah itu menambahkan barang bukti yang tidak terkait dengan perkara yang dilaporkan, yang itu misalnya apakah benar laporannya itu penganiayaan, tapi mengapa dihubungkan dengan dengan bukti narkoba ya. Semuanya dalam proses. Nah, dan ini yang masih kita nanti ya, seperti apa hasil pemeriksaan dari Propam begitu. Tapi kalau dari Anda melihat dari kejadian ini sendiri begitu, apakah dari Propam sendiri juga akan juga menggali informasi dari pembuat video? Ya tentu itu sepenuhnya kita akan pantau dulu bagaimana proses ada di Propam yang tidak melaksanakan kewenangannya secara profesional, secara prosedural, kan itu dulu yang terlihat. Apakah nanti soal bukti rekaman itu kan bisa dimintakan dalam klarifikasi sebagai saksi. Kalau memang benar ada rekaman itu nanti bisa dimintakan sebagai bukti. Nah, tapi Bung Yasir, yang paling penting lagi ini kan laporan perkaranya kan ada laporan polisi dugaan penganiayaan, tentu ini tidak boleh terhenti. Nah, jadi ini tetap dilayani, diproses. Ketika ada penyidik atau penyelidiknya yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan, ya sementara ada proses Propam yaitu berjalan. Ini tetap
jangan sampai terhenti. Betul, jangan sampai kasus utama yang dilaporkan yaitu penganiayaan ini terhenti ya. Sembari juga masih ditelusuri oleh Propam terkait dengan dugaan penyalahgunaan seperti Anda sebutkan tadi. Kalau kita simak baik-baik video tersebut, sebenarnya ada sempat ada komplain begitu dari si pembuat video bahwa mengklarifikasi kok ini ada barang bukti narkoba yang dimasukkan, dan juga dari penyidik juga menyampaikan bahwa kalau tidak sesuai boleh dirobek saja begitu. Anda melihat ini lebih kepada kesalahan input atau ada kesengajaan di situ? Ya tentu karena ini dalam penjelasan itu ada dalam proses Propam, saya kira ini yang kita dorong segera mendapatkan hasil. Kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian tentu akan memantau bagaimana selanjut proses Propam ini, pemeriksaannya terhadap apa yang terlihat itu biar dilakukan pemeriksaan dulu. Soal rekaman itu bisa dimintakan klarifikasi kepada si pembuatnya, termasuk memang ada rekamannya nanti bisa dimintakan. Jadi itu Bung Yasir, kita dorong dan kita pantau proses yang ada di Propam, tapi proses penanganan laporan polisinya tetap mendapatkan pelayanan, jangan sampai terhenti di tengah jalan. Oke, kita pantau terus ya. Terakhir Bung Asrim, sebagai Komisioner Kompolnas tentu Anda terus melakukan pengawasan terhadap dari Polri. Sepengetahuan Anda, sepengalaman Anda, sudah pernahkah ada kasus terkait dengan rekayasa, kasus yang mungkin pernah Anda tahu? Ya, kalau kita kan menerima saran dan keluhan masyarakat, namanya masyarakat punya perkara yang dilaporkan, semuanya kan ingin dilayani, tapi dari pihak yang dilaporkan ya pasti kan tidak mau dikriminalisasi, memang ya mengeluhkan semacam bisa dikatakan diduga rekayasa ketika ada perkara perdata tapi dijadikan pidana, itu pasti keluhannya ya namanya diduga rekayasa. Tapi semuanya itu perlu mendapatkan klarifikasi dan kami pun Kompolnas tentu harus meminta klarifikasi apakah yang dikeluhkan rekayasa perdata menjadi pidana ini benar. Kalau itu dugaan-dugaan rekayasa, keluhan yang sifatnya keluhan-keluhan itu ada, kita terima di Kompolnas. Baik, ini yang kita nantikan bersama, bagaimana Propam Polri yang terus mengusut ya dugaan rekayasa berita acara yang dilayangkan ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warsim telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara, sebuah mobil travel menabrak angkot di ruas Jalan Raya Labuan Carita, Pandeglang, Banten. 4 orang terluka dalam peristiwa ini. Kami segera kembali. Saudara, sebuah mobil travel menabrak angkot di ruas Jalan Raya Labuan Carita, Pandeglang, Banten. 4 orang dibawa ke rumah sakit lantaran terluka. Mobil melaju kencang dari arah Carita menuju Labuan, keluar jalur dan menabrak angkot di arah berlawanan. Sejumlah kendaraan roda 2 turut terjatuh, baik yang mencoba menghindari tabrakan maupun terkena benturan dari kendaraan yang terlibat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 4 orang yakni kedua sopir serta 2 penumpang angkot dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Selain itu, mobil travel maupun angkot rusak parah akibat kerasnya benturan. Saksi mengatakan bahwa angkot sempat menghindar dengan membanting setir ke arah kiri, namun kencangnya laju mobil travel membuat kecelakaan tidak terhindarkan. Sigra tuh yang putih kencang banget dari arah sana, udah oleng ya, dari arah masjid itu udah lewatin marka jalan ya, marka jalan. Jadi kalau si angkot ini dia pelan-pelan. Nah kebetulan itu angkotnya juga udah sadar, jadi agak membuang sedikit. Kemudian si mobil travel tuh terjadilah bakalan kecelakaan. Kalau misalnya ini tidak membuang ya si mobil angkot ini mungkin jadinya adu kebo itu, bahkan mungkin terjadi korban yang lebih banyak.
Saudara, kebakaran melanda sejumlah ruko pedagang tekstil di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu petang. Pemadaman berlangsung hingga 5 jam. Kebakaran melanda sejumlah ruko pedagang tekstil di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten, Minggu petang. Kobaran api besar disertai asap pekat terus membumbung tinggi. Banyaknya bahan tekstil yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke ruko di sekitarnya. Warga dan karyawan toko berupaya menyelamatkan kain dari dalam toko agar tak turut terbakar. Besarnya api dan suara ledakan menambah kepanikan warga. Salah seorang pedagang mengaku panik karena api berada tidak jauh dari ruko tempatnya berjualan sehingga memutuskan segera memindahkan barang dagangan. Soalnya kan bahan kan gampang kebakar tekstil. Jadi nanti kebakar makanya dikeluarin. Alhamdulillah selamat. Oh gitu. Iya, buat antisipasi aja supaya nggak kenapa-napa. Pemadaman api dilakukan hingga malam, sedikitnya 4 ruko terbakar dalam peristiwa ini. Diduga api pertama muncul di gudang dekorasi. Upaya pemadaman terkendala banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Untuk dugaan sementara, kebakaran berawal dari rumah dekorasi. Dari rumah dekorasi merambat ke toko bahan pakaian. Kendala sangat banyak, soalnya terlalu banyak massa yang berdatangan dan tidak bisa diajak kerjasama. Jadi ada kesulitan dari pihak pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Seorang petugas damkar terluka akibat terjatuh dari lantai 2 ruko saat proses pemadaman hingga harus mendapatkan penanganan medis. Sementara penyelidikan penyebab kebakaran dilakukan polisi dengan menggelar olah tempat kejadian serta memintai keterangan saksi. Saksi sudah kita amankan di Polsek untuk melakukan pemeriksaan. Ada berapa saksi Pak yang sudah berjalan? Sementara 1 ya, 1 lagi ada pemilik dari tempat. Nah, ini tapi masih sok tadi, nanti setelah sudah tidak sok lagi akan kita lakukan pemeriksaan. Pak, informasi awal Pak ya, sumber api ini dari ruko belakang atau dari ruko belakang sementara itu. Oh, sambil kita menunggu nanti identifikasi ya. Pemadaman api berlangsung selama 5 jam setelah 29 unit mobil pemadam kebakaran yang berasal dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, serta DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi kejadian. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Bansri di Cipondoh, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka Bahar Smith dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Budi bilang Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polres Metro Tangerang untuk mendalami dugaan penganiayaan yang dilakukan Bahar Smith. Penetapan tersangka Bahar Smith ini merupakan perkembangan dari penyelidikan yang berlangsung sejak September 2025. Sebelumnya, Bahar Smith diduga melakukan penganiayaan pada anggota Banser saat menghadiri sebuah acara di Cipondoh, Tangerang. Benar ditetapkan sebagai tersangka, tapi secara detail materi nanti kami akan komunikasikan dengan Polres Metro Tangerang Kota. Sorotan lain, saudara, tim SAR gabungan hari ini mengevakuasi 3 kantong jenazah korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Pencarian hari ke-10, 20 alat berat dikerahkan dan ditempatkan menyebar di 5 sektor kerja, yakni sektor A1, A2, B1, B2, dan juga A3. Ratusan personel tim SAR gabungan diterjunkan untuk mencari korban yang masih hilang. Alat manual seperti cangkul, pacul, dan juga penyemprot air bertekanan tinggi juga diturunkan untuk memaksimalkan pencarian korban longsor. Sebelumnya, saudara, di hari ke-9 pencarian korban longsor Cisarua, tim SAR gabungan mengevakuasi 4 kantong jenazah korban longsor. Dengan temuan tersebut, total kantong jenazah yang dievakuasi menjadi 74 kantong. Area pencarian kemarin juga diperluas untuk memaksimalkan upaya pencarian korban. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 body packs dengan rincian 2 body packs di worksite A2 dan 2 body packs di worksite A3.
Penemuan ini menunjukkan bahwa perluasan worksite yang dilakukan memberikan hasil positif dalam proses pencarian. Body packs yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 74 body packs. Dan hari ini saudara, tim DVI Polda Jawa Barat mengidentifikasi 58 jenazah dari total 79 kantong jenazah yang dievakuasi. Polda Jawa Barat menyediakan 3 pos pelaporan bagi keluarga korban longsor. Pos tersebut merupakan pos Basarnas, pos di Kelurahan, dan juga pos DVI. ...79 kantong jenazah ini perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, kita telah berhasil alhamdulillah yaitu mengidentifikasi sejumlah 58 jenazah. Diduga merekayasa berita acara pemeriksaan, 2 penyidik Polsek Cilandak diperiksa Propam Polri. Rekayasa diduga adanya perubahan kasus penganiayaan menjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Usai Interpol menerbitkan red notice terhadap buronan kasus korupsi tata kelola minyak, Riza Khalid kini diburu di 196 negara. Hadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo Subianto menekankan rakyat mendambakan sosok pemimpin yang adil dan jujur yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Dalam pidato di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden Prabowo menekankan rakyat mendambakan sosok pemimpin yang adil dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang. Awalnya Presiden Prabowo menyebut banyak negara meragukan kekuatan bangsa Indonesia di tengah banyak perbedaan. Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya peran pemimpin pusat dan daerah. Rakyat ingin pemimpin yang jujur dan adil. Presiden bahkan bilang rakyat tidak suka pemimpin yang memajukan kepentingan pribadi atau segelintir orang. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Apa saja arahan Presiden Prabowo Subianto di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah? Kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Nanda dan juru kamera Bodia Vimala dari kawasan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat. Fedriska, apa saja arahan Presiden Prabowo Subianto di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah hari ini? Apa yang paling ditekankan?
Ya Ilona, sebetulnya banyak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi ketika membuka rapat koordinasi nasional bersama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tadi yang paling ditekankan oleh pemerintahan ataupun dari Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana pemerintah pusat ini dapat mengakselerasikan terkait dengan program-program strategis nasional sehingga dapat dieksekusi di level daerah, sehingga kemudian ini dapat penerimaan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat baik dari pusat, level provinsi hingga level kabupaten dan juga kota. Tadi ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kemudian ingin begitu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini menjalankan satu visi misi yang sama untuk demi kepentingan nasional. Nah, tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang datang, namun juga sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran juga hadir, juga sebagian dari menteri ini memaparkan capaian kinerja dan juga bagaimana kemudian rancangan program strategis nasional ke depan, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini dapat kemudian menyukseskan ataupun mengeksekusi program pemerintah pusat ini dapat dilaksanakan di daerah ini tadi. Nah, tadi juga Presiden Prabowo juga menyinggung terkait dengan bagaimana kemudian kritik masyarakat terkait dengan pemerintah saat ini yang menginginkan bahwa pemerintah ataupun pemimpin yang jujur dan juga adil yang sangat didambakan oleh masyarakat saat ini. Jadi Presiden juga berpesan kepada sejumlah pemerintah daerah ini tadi untuk dapat melaksanakan mandat dengan sebaik mungkin. Karena memang tadi kalau misalkan kita juga mengikuti beberapa poin penting yang tadi disampaikan juga Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian ini untuk dapat melaksanakan program makan siang bergizi gratis yang dapat dilaksanakan hingga ke level-level daerah yang memang belum tercapai hingga saat ini, dan juga kemudian bagaimana kemudian untuk dapat melaksanakan ketahanan pangan nasional, kemudian juga ketahanan energi nasional tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hal ini. Karena memang sedikit tadi Presiden Prabowo juga menyinggung bagaimana terkait dengan geopolitik dunia saat ini, sehingga bagaimana kemudian Indonesia ini dapat menjadi negara besar yang juga dapat berdaya begitu di tengah kondisi yang tidak pasti saat ini. Inilah tadi poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tadi Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa dalam hal ini Prabowo ingin menyampaikan arahan kepada pemimpin daerah untuk dapat melaksanakan visi misi yang sama dengan pemerintah pusat yang saat ini tengah menjalankan program strategis nasional. Ilona. Ya, sejumlah hal disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita juga mendengar bagaimana pidato cukup menggebu-gebu menyatakan bahwa harusnya para pemimpin itu bekerja untuk rakyat. Apa yang sebenarnya dari tangkapan Anda membuat Presiden Prabowo Subianto begitu menekankan hal tersebut di forum ini? Ya, tentu saja Presiden Prabowo ini ingin bagaimana kemudian rancangan program nasional ini dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke level daerah. Oleh karena itulah sangat penting begitu bagaimana dilaksanakan rapat koordinasi nasional ini, bagaimana kemudian Presiden Prabowo ini dapat mentransfer pengetahuan, mentransferkan keinginannya kepada pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah ini dapat mengerti apa cita-cita yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk dapat melaksanakan program-program yang sudah dirancang. Karena memang kalau misalkan tadi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagaimana terkait dengan ketahanan pangan, Prabowo juga menyinggung bagaimana kemudian daerah-daerah dalam menyelesaikan isu-isu di daerah ini tentu harus selaras dengan pemerintah pusat agar capaian ataupun cita-cita nasional yang diinginkan oleh Presiden Prabowo ini dapat berjalan dengan baik. Jadi memang dalam hal ini yang ditekankan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian arahan ini dapat langsung diterima oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengakselerasi melakukan percepatan terkait dengan program-program yang memang sudah dirancang oleh pemerintah pusat. Ilona. Terima kasih Pedriska atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kesorotan selanjutnya, Saudara, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada Jumat lalu. Ia menyatakan diskusi berjalan dinamis dan membahas banyak isu sensitif. Bersama dengan 4 tokoh lainnya, Said Didu menegaskan mereka sepakat agenda dan juga program pengembalian kedaulatan negara menjadi prioritas. Said bilang pertemuan juga membahas soal permasalahan oligarki dan juga kedaulatan negara, termasuk soal reformasi Polri, penegakan hukum, tata kelola BUMN hingga pemberantasan korupsi. Sehingga saya menyatakan Bapak Presiden,
kami ini dari dulu tidak oposisi terhadap terhadap orang atau apa, tapi kami oposisi terhadap siapapun yang ingin menghancurkan bangsa. Dan kebetulan sepertinya bahwa program Bapak ini searah, bahwa Bapak juga ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan kami sudah sepakat, Pak, bukan sepakat, kami sudah memahami bahwa sumber kerusakan semua bangsa ini adalah karena oligarki sudah mengambil alih kedaulatan dan bekerja sama dengan pejabat pedagang kedaulatan. Saya menyatakan, Pak, musuh Bapak akan bertambah, tapi kami bersedia bersama Bapak berjuang untuk mengembalikan kedaulatan. Tadi Pak, disinggung soal Pak Prabowo bertemu tokoh oposisi, siapa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Saya nggak tahu namanya, lupa ya. Itu bisa. Tokoh nasional itu sudah menyatakan bahwa ini tidak ada oposisi. Ini masalah komunikasi. Dan komunikasi itu sudah terjadi. Yang saya tahu bahwa tokoh itu mengatakan bahwa sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali. Jumat malam pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh masyarakat yang kerap kali dinilai memberikan kritikan terhadap pemerintah. Para tokoh yang hadir dalam pertemuan di Kertanegara selama 4 jam lebih, diantaranya mantan Barreskrim Polri Susno Duaji, peneliti utama BRIN Siti Zuhro, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dalam pertemuan tertutup tersebut, mantan Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 Abraham Samad mengungkapkan Presiden Prabowo mempersilahkan setiap pihak yang hadir untuk menyampaikan kritikannya. Samad bilang, pada kesempatan itu dirinya memberikan masukan soal memperbaiki indeks korupsi Indonesia yang dinilai masih sangat tinggi. Samad juga menyampaikan, meski sudah berbincang dengan Presiden secara langsung, dirinya akan tetap kritis terhadap pemerintahan. Menurutnya, forum serupa akan kembali dilakukan Presiden di Hambalang dengan mengundang elemen masyarakat yang lebih luas lagi. Presiden Prabowo sangat happy dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Jadi silahkan kritik di forum itu, makanya kenapa sampai lama? Karena kan masing-masing peserta itu menggunakan waktunya cukup lama, termasuk saya ya. Karena saya menyarankan bahwa kalau kita ingin meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan sesuai dengan amanah dari UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Kritis kepada pemerintah, singkat saja. Tetap, karena gini ya, saya ingin sampaikan bahwa kemarin di akhir pertemuan itu Pak Prabowo menyatakan diskusinya kan belum selesai, maka akan dilanjutkan kemudian diskusi di Hambalang dengan membuka forum yang lebih lebar. Kepala Staf Presiden M. Kodari menyatakan pertemuan tersebut dilakukan Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan, pembenahan, termasuk pemberantasan pelanggaran hingga menerima masukan dan saran dari setiap elemen masyarakat. Menunjukkan atau ingin mengkomunikasikan bahwa beliau sangat serius untuk melakukan perbaikan-perbaikan nasib bangsa dan negara, terutama dari segi pembenahan dan pemberantasan pelanggaran pada aspek sumber daya alam gitu. Dan yang ketiga tentunya ingin mendapatkan masukan dan saran di luar sambil silaturahmi dengan berbagai macam tokoh dan kelompok masyarakat dari berbagai macam kalangan. Sementara Direktur Eksekutif LSI, Zayadi Hanan, menilai pertemuan tersebut dilakukan Presiden untuk mendapatkan masukan kebijakan dan ingin menunjukkan kepada publik jika Presiden terbuka dengan semua kalangan, termasuk mereka yang kerap bersuara kritis. Jadi ada nomor satu saya kira yang diinginkan oleh Presiden. Saya setuju dengan Bang Kodari tadi bahwa mungkin ada soal masukan kebijakan, itu satu yang diperlukan, yang ingin dituju ya. Yang kedua adalah soal berkomunikasi kepada publik melalui tokoh-tokoh ini. Yang ketiga saya kira itu juga menunjukkan kepada publik bahwa secara politik Presiden itu terbuka dengan semua kalangan, termasuk tokoh-tokoh yang kritis. Itu tampaknya yang ingin dicapai melalui dari sisi politik gitu.
Dalam demokrasi, suara kritis masyarakat kerap dijadikan sebagai suara pengingat bagi pemerintah. Meski dialog dengan presiden telah terjadi, namun demokrasi tidak diukur dari siapa yang diundang masuk, melainkan sejauh mana suara kritis tetap lantang setelah pertemuan usai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai Interpol menerbitkan red notice terhadap buronan kasus korupsi tata kelola minyak Riza Khalid kini diburu di 196 negara. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Riza Khalid resmi jadi buronan internasional. Polri telah memasukkan nama Riza Khalid ke dalam peringatan atau red notice Interpol. Interpol secara resmi telah menerbitkan red notice terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Riza Khalid pada 23 Januari 2026. Status ini menjadikannya buronan internasional yang diburu di 196 negara anggota Interpol. Negara anggota Interpol kini wajib membantu penangkapan dan ekstradisi Riza Khalid. Red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, Set NCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum. Menteri MIPAS Agus Andrianto sempat mengonfirmasi pada akhir Desember 2025 bahwa Riza Khalid diyakini masih berada di Malaysia. Data pelintasan menunjukkan ia telah meninggalkan Indonesia menuju Malaysia sejak 6 Februari 2025. Pemerintah telah mencabut paspor Indonesia milik Riza Khalid sejak Juli 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina sejak Juli 2025. Total kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai angka 285 triliun rupiah. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi militer Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rubasan, pengelolaan rubasan kepada Jaksa Agung. Kami sudah koordinasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Riza Khalid resmi jadi buronan internasional. Polri telah memasukkan nama Riza Khalid ke dalam peringatan atau red notice Interpol. Kita berbincang dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujono Suwadi. Selamat sore Pak Arianto, selamat sore Mas Julius, selamat sore Pak Puji. Selamat sore Mbak. Ya, saya Arianto, Mas Julius, selamat sore Mbak Liuna. Terima kasih telah bergabung. Saya ke Pak Arianto dulu kalau begitu. Pak Arianto, 165 negara sudah dinyatakan red notice terhadap Riza Khalid. Butuh berapa lama kita membawa Riza Khalid pulang ke Indonesia? Ya itu tergantung daripada ininya ya, ketangkepnya dan ketahuannya di mana. Tapi ini dengan adanya red notice itu artinya bahwa pencarian polisi untuk Riza Khalid itu sudah di seluruh dunia jadinya ya. Semua negara-negara yang itu waktu dia dikirimin red notice pasti dia akan membantu untuk menangkap nanti. Nah tinggal nanti kalau ketangkap apakah kemudian langsung diserahkan pada kita apa tidak itu nanti kita lihat.
tergantung dari negara yang bersangkutan itu dia ada kerja baik dengan kita apa enggak gitu. Kalau kerjanya hubungannya baik ya enggak ada masalah. Tapi kalau hubungannya kurang-kurang baik, kadang-kadang mereka tidak ogah-ogahan lah gitu cara bantu. Kira-kira gitu ini posisinya sekarang ini. Sebelumnya kan disampaikan Desember tahun lalu di Malaysia posisinya. Sekarang ini kira-kira di mana Riza Khalid berada? Saya tidak bisa tahu ya. Saya kira Dirjen Imigrasi juga mesti nggak tahu. Dia tahunya kan cuma Februari yang lalu keluar dan kemudian keberadaannya ada di Malaysia waktu itu. Tapi kemudian kita nggak sempat bisa nangkep ya waktu itu. Mungkin karena belum ada surat perintah penangkapan yang jelas gitu. Kalau kita dengan Malaysia biasanya kan baik gitu. Iya. Nggak usah pakai red notice pun bisa bantu mereka. Tapi ini kemarin ini mungkin terus keluar dari Malaysia sehingga kita nggak bisa aktif gitu. Menangkap dengan cepat gitu. Meski red notice statusnya di 165 negara, tapi tampaknya tidak semua dalam mutual legal assistance maupun traktat perjanjian bilateral atau regional ya dengan Indonesia ya. Sehingga ada yang sulit, ada yang gampang nantinya gitu ya. Iya. Negara mana Pak kira-kira yang sulit kita dapatkan keterangan kalau sampai Riza Khalid ada di sana? Saya nggak ngerti Bu. Saya nggak begitu serba tahu ya. Jadi, kalau kita kebanyakan kalau negara-negara di ASEAN kita tuh nggak ada masalah. Tetapi dengan Italia pun kita bagus ya, karena dulu setiap buronan dari Italia kita juga bantu gitu, biasanya resiprokal kan kayak gitu. Itu aja yang saya tahu. Jadi kita saya kira pasti Riza Khalid juga ngumpetnya di negara-negara yang mungkin dianggapnya nggak begitu bagus hubungannya dengan kita, sehingga dia nanti nggak cepat ketangkap. Kira-kira estimate saya gitu. Iya, red notice ini butuh keuletan kita untuk deteksi itu. Ya, red notice 196 negara tidak menjamin dengan cepat Riza Khalid dipulangkan ke Indonesia. Mas Julius, selain lewat kerjasama negara, sebenarnya apa yang bisa dilakukan kerjasama antar kejaksaan misalnya untuk bisa lebih cepat memulangkan Riza Khalid? Udah cukup lama kasusnya dari tahun lalu, tapi Riza Khalid sampai sekarang masih kita cari? Iya, betul Ilona. Jadi persoalan substantif yang sekarang dikejar oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor sudah semakin terang benderang. Dugaan soal oplosan, dugaan soal kilang yang nggak perlu, dan semua itu memuncak pada satu nama Riza Khalid. Jadi PR besar bagi Kejaksaan Agung untuk memastikan Riza Khalid bisa menjawab seluruh persoalan ini dalam ruang sidang, dan red notice ini juga bisa ditambahkan dengan upaya-upaya misalnya Kejaksaan Agung sudah punya kerjasama dengan kantor-kantor prosecutor di berbagai macam negara, bukan cuma level ASEAN bahkan, tapi sudah sampai sangat luas. Artinya dukungan-dukungan dari kejaksaan-kejaksaan asing itu bisa dikerahkan oleh Kejaksaan Agung untuk mencari tahu dan bahkan mengambil langkah upaya paksa sebagai perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung di Indonesia. Fakta-fakta persidangan sudah mengerucut, dan tujuan utamanya bukan hanya penanganan kasus ini, tapi nasib Pertamina kita ke depan seperti apa, nasib seluruh pejabat-pejabat Pertamina yang saat ini masih existing, apakah terlibat atau tidak, karena bisnisnya belum berubah sampai sekarang Ilona. Jadi perkara Riza Khalid ini perkara minyak negara dan perkara nasib rakyat Indonesia. Jadi penting. Sekarang ditambah Interpol bekerja sama dengan Polri, saya pikir ini satu kesempatan besar bagi Polri untuk berkontribusi pada satu kasus besar yang namanya mega korupsi kasus minyak ini, Ilona, gitu. Mas Puji, jadi seperti disampaikan tadi oleh Mas Julius, bisakah Kejaksaan bekerja lebih cepat, mungkin melakukan pemaksaan agar Riza Khalid bisa dipulangkan segera? Kita periksa. Ya, pertama red notice ini kan juga nggak sebentar keluarannya, lobbynya juga cukup lama kalau kita lihat. Bulan Desember kemarin saya menghubungi Pak Jampitsus menanyakan proses red notice-nya seperti apa, ternyata juga serius betul. Sejak Juli itu kan sudah dimintakan red notice. Terus kemudian kerjasama dengan NCB Indonesia untuk melakukan koordinasi itu. September, Oktober itu dilakukan korespondensi, bahkan datang ke Lyon juga kan di Perancis untuk kantor pusatnya Interpol Internasional. Bahkan ketika ada General Assembly di Marrakesh di Maroko, itu tim Kejaksaan Agung dan juga tim NCB Indonesia itu juga ke Marrakesh untuk kemudian melobi agar keluar. Nah, baru kemudian setelah 2 bulan pertemuan itu di Marrakesh, itu baru kemudian keluar ini. Ini membuktikan satu ya,
tidak hanya butuh keseriusan, tapi juga butuh kolaborasi. Menurut saya itu jadi lebih penting lagi, baik ini oleh Kejaksaan Agung yang telah menetapkan di awal sebagai tersangka, dan juga NCB dalam konteks ini kepolisian tentu untuk tetap seperti yang disampaikan oleh Mas Julius tadi, untuk bekerja sama agar bersama-sama, ini kasus besar yang Pak Presiden juga punya perhatian yang sangat serius untuk memperbaiki tata kelola minyak kita, tata kelola Pertamina juga, agar ke depan memiliki fungsi dan daya guna pada masyarakat. Dan kita berharap ya proses keluar red notice yang sudah lama ini juga diikuti dengan tindakan yang serius juga untuk kemudian segera memulangkan Riza Khalid gitu, dengan segala macam. Tentu ya kita sadar kesulitannya dengan segala instrumen yang dimiliki Riza Khalid ya. Dia lebih dari 2 dekade menguasai minyak di Indonesia, sehingga dia punya tangan-tangan dan kaki yang cukup panjang sekali untuk kemudian bisa menggunakannya itu gitu, sehingga memang butuh kerjasama dan kolaborasi yang lebih intensif menurut saya. Dengan fakta yang kita tahu, makanya dia disebut sebagai the gasoline godfather begitu ya, selama 2 abad. Artinya kan yang jadi pertanyaan publik, kenapa saat itu tampaknya Kejaksaan tidak cepat menetapkan status tersangka kepada Riza Khalid. Maka dia udah lebih dulu kabur, sehingga sekarang kita repot membawa dia pulang. Mas Puji. Ya, kalau Kejaksaan, APH apapun kan itu bekerja berdasarkan alat bukti ya. Yang ketiga itu kan alat bukti mungkin sejak proses ini berjalan Februari belum mengarah kepada Riza Khalid, baru kemudian kan 10 Juli 2025 itu kemudian Kejaksaan, karena kan kalau kemudian alat bukti belum kuat bisa saja nanti di pra-peradilan kan malah kemudian lolos kan. Nah, ketika kemudian Kejaksaan sudah meyakini bahwa alat bukti itu kuat, baru kemudian dia tetapkan pada 10 Juli 2025 dia jadi tersangka, dan itu disusul 2 minggu berikutnya kan, 25 Juli langsung mengajukan red notice juga ke Lion di Perancis gitu. Mas Julius, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa penetapan tersangka terhadap Riza Khalid? Apakah tampak cenderung overprudence begitu? Ya, kalau saya lihat begini, ini salah satu strategi dari jaksa, baik jaksa penyidik ataupun jaksa penuntut umum kalau yang saya lihat, Ilona. Jadi bagaimana jaksa ingin menyajikan dulu kepada publik lewat ruang persidangan hal-hal yang selama ini dibantah oleh berbagai macam pihak gitu ya, baik buzzer dan segala macam, terkait dengan tuduhan oplosan terjadi atau tidak, perhitungan kerugian negara terjadi atau tidak, dan segala macamnya. Nah, ketika sudah mulai terbuka di dalam ruang persidangan, saya lihat baru jaksa penuntut umum merasa confidence untuk mengejar satu nama besar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ada cara yang kita tunggu. Ketika perhitungan kerugian negara oleh BPK sudah dibuka di ruang sidang gitu ya, sudah semakin terang benderang, maka ada satu lagi yang bisa dijadikan pijakan bagi Kejaksaan Agung untuk membekukan Riza Khalid yang ditargetkan melalui aset-asetnya, yaitu kemana larinya uang yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana korupsi atau yang kita kenal dengan aliran dana. Ketika aliran dana itu sudah diketahui lalu diberikan aset dimanapun itu melalui kerjasama antar Kejaksaan Agung dengan negara-negara lain, maka pembekuan aset, pemblokiran rekening dan segala macam di depan itu bisa dilakukan tanpa menunggu proses persidangan atau pemulangan dari Riza Khalid sendiri. Nah, upaya paksa seperti ini menjadi salah satu kunci kalau kita berpengalaman pada KPK di 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, di mana KPK mengunci dulu aset-asetnya, membekukan dulu atau memblokir dulu rekeningnya, sehingga dia tidak bisa melakukan mobilisasi yang maksimal dan bisa diketahui. Jadi penegak hukum dalam hal ini begitu terlambat menangani kasus ini, Mas Julius? Ya, ini yang kita harapkan sebetulnya. Jangan ada keraguan, jangan ada merasa ketidakyakinan terhadap pemeriksaan. Satu rakyat Indonesia mendukung pengusutan kasus mega korupsi. Satu rakyat Indonesia akan melawan apabila ada mereka yang melawan juga. Jadi Kejaksaan Agung, utamanya dengan jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum, itu jangan ragu sama sekali. Itu sudah semakin terbuka. BPK sudah menghitung, tinggal ngecek aliran dananya kemana, langsung lakukan upaya pembekuan, pemblokiran dan segala macam, agar yang tadinya bisa bersembunyi di kolong meja dia akan keluar karena sudah mulai kehabisan bensin itu sendiri, gitu Ilona. Ya, Mas Julius, bagaimana? Bisa dilaksanakan langsung saja, sikat. Di mana aset-asetnya?
harusnya bisa. Kita tahu bahwa Riza Khalid memiliki banyak perusahaan, termasuk apa yang meskipun namanya tidak langsung ada di dalam perusahaan ini, sepanjang persidangan saya perhatikan ada di Singapura, ada di Malaysia dan berbagai macam negara-negara lainnya. Itu semua kita sudah punya kerjasama antar Kejaksaan Agung. Jadi bisa dilakukan upaya-upaya paksa tadi, Ilona. Gitu. Jadi Mas Puji, kenapa kira-kira Kejaksaan tampak ragu-ragu kalau kami lihat begitu? Nanti dijawab. Kompas Petang sudah kembali, saudara. Ya, Mas Puji, apakah ada keterlambatan internal di Kejaksaan yang membuat yang bersangkutan sempat kabur dulu? Lalu kemudian apakah bisa dilakukan saja seperti tadi kata Mas Julius ya, diperiksa saja kemana aset-asetnya, dibekukan? Ya, satu, yang namanya pelaku kejahatan itu apalagi white collar ya, kerah putih itu pasti lebih memiliki langkah lebih panjang, bahkan langkah lebih cepat ya, dibanding proses administratif penegakan hukum. Proses administratif penegakan hukum itu kan pasti ada, karena prosedur dalam penegakan hukum itu 50%, dan kita menganut legisme, menganut kepastian hukum, dan beberapa hal tata cara formal penegakan hukum memang membutuhkan hal-hal yang sifatnya saya tadi sebut, misalnya alat bukti segala macam, yang ini membutuhkan proses yang dalam beberapa bisa saja ini dicium oleh pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan berlari lebih cepat, dan itu yang barangkali terjadi pada kasusnya Riza Khalid. Dia Februari sudah kabur ke luar negeri dan kemudian ditetapkan tersangka secara formal prosedural, alat bukti itu baru kemudian terkumpul di Juli 2025, sehingga memang ini proses yang memang kejar-kejaran, itu satu. Tapi itu tidak menandakan bahwa Kejaksaan tidak serius. Kita lihat serius. Yang kedua juga untuk membekukan itu ada proses administratif juga yang kemudian agak merepotkan sebenarnya. Jadi di kita itu ada namanya mutual legal assistance yang juga kerjasama di negara-negara yang lain. Mutual legal assistance itu sebenarnya adalah kerjasama penegakan hukum konteksnya ya. Tetapi di Indonesia MLA itu berada di bawah Kementerian Hukum. Jadi ketika kita mau membekukan aset-aset, penyidik mau membekukan aset-aset yang ada di luar negeri, itu harus ada izin administratif yang ada di Kementerian Hukum, dan proses izin administratif itu kadang lama. Dalam beberapa hal misalnya pernah kita tanya Kejaksaan itu membekukan aset apartemen aja yang ada di Singapura, dari 11 itu kemudian izin keluar asetnya ya itu tinggal 2 atau 4. Nah ini kan jadi problem ini. Nah bahkan saya ya selaku Komisi Kejaksaan pada tahun 2025 ini 2024 justru itu sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Presiden itu agar MLA itu berada di Kejaksaan, sehingga ketika kemudian untuk membukukan aset-aset di luar negeri itu seperti yang Mas Julius sampaikan tadi, biar lebih cepat gitu. Bahkan ada jaksa yang kemudian tahun 2025 itu juga melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi tertolak gugatan itu. Dianggap ini proses administratif, nggak ada masalah. Ini hanya soal isu penerapan saja, padahal yang paling penting memang isu penerapan ini. Sehingga kita berharap bahwa ketika kemudian bisa kolaboratif, kalaupun toh misalnya ini belum ada di Kejaksaan, kolaborasi ini lebih intim, harapan kita ya tidak seperti ketika penetapan tersangka Riza Khalid ya, aset-aset yang ada di luar negeri itu bisa segera dibekukan sehingga mengecilkan ruang gerak dari MRZ itu sendiri. Baik, Pak Rianto, jadi kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian antar lintas negara untuk mengumpulkan data arah di mana Riza Khalid berada? Iya, kita kan Polri itu kan termasuk bagian daripada Interpol ya Bu ya. Iya. Jadi hubungan kita itu kalau untuk minta bantuan ataupun minta informasi ataupun minta bantuan penangkapan itu sekarang sudah kepada hubungan para petugas pejabat-pejabatnya itu langsung, tidak hanya dari institusional itu. Kalau itu tadi pengurusan memang institusional, tapi dalam praktek di lapangan itu kita pun membantu dari pihak asing. Kalau kita nangkap orang itu hanya cukup ditelepon saja juga kita bisa bantu itu. Contoh ya, orang Itali Pak, ini pedofili itu misalkan itu, kemudian itu cuma pakai telepon aja kita ikut membantu nangkep itu. Contohnya kayak gitu Pak. Jadi dalam hal ini makanya tadi saya bilang tergantung daripada kedekatan daripada masing-masing pejabatnya itu, orang per orang yang di lapangan gitu. Kalau secara official
itu sudah ada kita sebagai anggota dari LPO gitu kan. Tiap tahun ada rapat dan sebagainya. Tetapi kedekatan daripada kerjasama itu kepada pribadi-pribadi orang itu. Untungnya sekarang kita kan ada atas kepolisian di beberapa negara itu agak menolong juga. Tapi saya ingin mengomentari tadi, saya setuju tuh dengan Pak Julius sama Bapak Pujiana, cuma menyarankan begini lah. Kalau kita fokus pada nangkep Reza itu kan kita lama itu, dia lihat sekali ya itu ya. Makanya lebih baik Pak itu kita freeze saja asetnya Pak. Dan kemudian sesuai dengan semangat dari baru kita sekarang kan kita nggak perlu kepastian hukum Pak, keadilan yang dulu kan. Saya kira demi keadilan ya sikat aja dulu Pak semua itu. Dia kucing-kucingan bisa di luar, tapi kita bisa juga main hantam semua yang ada di sini, disita aja sehingga kalau tidak ketemu orangnya nanti kerugian negara itu bisa kita ambil kembali. Saya kira itu jalan yang terobosan yang lain lah kira-kira pasti akan diamini Pak itu oleh Presiden ataupun masyarakat Indonesia Pak. Kalau kita menempuh kayak gitu, jangan takut Pak dengan melanggar peradilan dan sebagainya. Saya kira ini sudah pada masanya kita menegakkan hukum itu dengan keadilan. Dasarnya itu keadilan. Ya. Kira-kira itu saran saya. Terima kasih. Ya, kita berharap segera Reza Khalid dapat ditangkap. Satu orang bikin repot sejak tahun lalu, begitu ya. Kita tunggu bagaimana independensi kita kerjasama dengan internasional. Terima kasih Pak Arianto, Mas Julius, Mas Puji telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, kami akan hadir dengan informasi. Hari ini satu orang ahli dari pihak Roy Suryo memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Seorang perempuan meninggal usai motor yang ditumpanginya bersenggolan dengan angkot di Depok, Jawa Barat. Naas, korban jatuh di depan bus yang tengah melintas. Polisi mengevakuasi jasad korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara, Saudara. Kemacetan sempat terjadi saat proses evakuasi dari arah Bogor menuju Jakarta. Menurut saksi, saat kejadian korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Bogor menuju Jakarta, Saudara. Kemudian motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan kursi angkutan umum yang berada di badan jalan karena sang sopir sedang memperbaiki angkot. Sehingga motor yang dikendarai oleh kakak ipar korban hilang kendali menyebabkan korban jatuh di depan bus. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor, sementara 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Sepedanya nyangkut jok boleh. Motornya nyangkut jok. Motor nyangkut jok boleh. Satu. Terus di depan bis. Iya. Satu meninggal. Ya. Yang dibonceng atau yang pemotor? Yang bonceng. Yang dibonceng. Ya. Saudara, hari ini satu orang ahli dari pihak Roy Suryo memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari 3 ahli yang rencananya dihadirkan, hanya 1 yang memenuhi undangan. Satu orang ahli dari pihak Roy Suryo memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari 3 orang ahli, hanya 1 orang yang hadir, yakni ahli linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan ini, Roy mempertanyakan adanya dugaan lembar yang disisipkan pada ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Pada satu skripsi yang sama, ya, bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan seorang guru besar, ya itu betul, namanya doktor. Ketika dia sudah profesor, November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan, makanya waktu itu Dr. Isman mengatakan ini palsu. Ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul.
kertasnya saja beda. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo disebut belum lengkap. Penyidik Polda Metro Jaya pun kembali menerima berkas perkara Roy Suryo, Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan kejaksaan merekomendasikan penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan pendalaman saksi, ahli, dan juga barang bukti. Sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sebuah kapal penumpang yang berlayar dari Pelabuhan Raha menuju Pelabuhan Maligano, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara, tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Inilah video amatir kapal penumpang GT06 saat dihantam gelombang tinggi, saudara. Peristiwa ini terjadi saat kapal berlayar dari Pelabuhan Raha menuju ke Pelabuhan Maligano, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara pada Minggu sore. Cuaca tenang dan tak ada gelombang tinggi saat kapal berangkat dari Pelabuhan Maligano. Namun cuaca tiba-tiba berubah saat kapal sudah berlayar. Angin kencang, gelombang tinggi disertai dengan hujan tiba-tiba menerjang kapal. Air laut masuk ke dalam kapal dan mesin kapal mati sehingga dibawa arus ombak. Sesaat setelah kapal penumpang tenggelam, sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari kapal di tengah badai. Penumpang kemudian berenang menuju daratan, saudara. Dengan mengenakan jaket penyelamatan, sejumlah penumpang berhasil mencapai hutan bakau. Seluruh penumpang pun dilaporkan selamat dan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Kita pakai pelampung dengan tangga itu, sebanyaknya kita sekitar 8 orang. Yang lain-lain mereka berenang, separuh masih berpegang stick. Ada nggak penumpang yang dibawa ke puskesmas atau rumah sakit? Semua dibawa dari puskesmas. Kita ke sorotan lain. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan Amerika Serikat bahwa setiap serangan terhadap negaranya akan berujung pada perang regional. Pernyataan Khamenei dilontarkan setelah Presiden Donald Trump mengonfirmasi pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal perang Amerika berada di Laut Arab yang dikirim oleh Trump. Dalam pidatonya, Khamenei menilai pernyataan Trump sebagai upaya menakut-nakuti bangsa Iran. Namun, jika serangan itu dilakukan, Iran tak segan untuk membalas dengan pukulan keras pada siapapun yang menyerang atau melecehkan Iran. Khamenei juga memperingatkan Trump, serangan AS akan memicu perang regional. ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespons pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan serangan ke Iran. Trump bilang dirinya tidak bisa memberitahu, tapi yang jelas kapal Amerika sangat besar dan kuat dan sedang menuju ke arah Iran. Trump pun berharap Iran membuka ruang negosiasi demi hindari serangan.
On where your thinking is right now with Iran, if you have made a final decision on what you want to do? I mean, I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you, you know. Okay. But I hope they negotiate something that's acceptable. Saudara, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas serangan yang masih terus diluncurkan Israel di jalur Gaza. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pemerintah telah menyampaikan sikap melalui Board of Peace bentukan Donald Trump. Prasetyo Hadi menekankan komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian di Palestina. Prihatin ya, masih terjadi serangan, tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina gitu. Melalui jalur-jalur tertutup. Sebelumnya, saudara, 30 warga Palestina dilaporkan meninggal di jalur Gaza menyusul serangan udara Israel di beberapa wilayah. Serangan menargetkan beberapa lokasi di jalur Gaza yang menyebabkan meningkatnya jumlah korban sipil. Meski gencatan senjata telah disepakati sejak awal Oktober tahun lalu, namun serangan terus diluncurkan Israel di jalur Gaza. Meski dalam masa gencatan senjata, saudara, Israel kembali menyerang Gaza. Kali ini militer Israel membombardir tenda-tenda pengungsian di Khan Younis, Palestina, saudara. Suara dentuman dan juga asap tebal membumbung tinggi dari wilayah pengungsian Al-Nawasi di Khan Younis pada Sabtu waktu setempat. Pertahanan sipil Palestina di Gaza mengungkap serangan Israel tersebut membakar tenda pengungsian yang menampung sejumlah keluarga. Sebelumnya, militer Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi dari sebuah bangunan di Khan Younis. Serangan ini terjadi di tengah perjanjian senjata antara Israel dan juga Hamas sejak 10 Oktober 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Saya masih tertarikan. Saya Yasir Nene Ahmad. Terima kasih. Sampai jumpa.